Perkenalkan, nama saya Devara Firmansyah. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Distribute Programming. Sebelum itu, saya mau berterima kasih kepada Pak Joni yang telah mengajarkan tentang Oracle. Ini adalah contoh output dari purchase order yang coba kita buat. Di sini ada nama PT yaitu HDF, ada supplier, ada kode supplier, nomor telepon, nomor PO, tanggal pesan, pemesanan, NIK, nama, email, dan lain sebagainya. Dari data PO tadi, pertama saya membuat relasi model dari contoh output yang sebelumnya. Dan di sini saya kelompokkan tabel-tabel tersebut menjadi 7 tabel, yaitu tabel PO, tabel supplier, tabel customer, tabel barang, tabel ongkos kirim, tabel kategori, dan tabel kota. Dan juga tabel-tabel ini saling menghubungkan satu sama lain dan membentuk sebuah relasi yang ada di gambar. Next. Normalisasi. Dan di normalisasi ini, yang pertama saya lakukan adalah menentukan field yang sesuai dengan contoh PO. Di sini saya deklarasikan dulu. Di sini ada PO no, PO tanggal, ID supplier, nama supplier, telepon supplier, ini customer, nama customer, email customer, ID barang, nama barang, ID kategori, nama kategori, harga barang, jumlah harga, total harga, subtotal harga, biaya kirim, dan total bayar. Lalu kenapa ada nama field yang dicoret? Karena ini merupakan hasil dari perkalian field yang lain, sehingga field yang dicoret itu hanya dimunculkan di kode saja, baik di Apex maupun di aplikasi lainnya. Dan di sini ada satu NF. Di sini saya kelompokkan menjadi 4, yaitu PO no, ID supplier, ID barang, dan ID kategori. Dan di 2NF saya kelompokkan lagi menjadi 5, yaitu PO nomor, ID supplier, ID barang, ID kategori, biaya kirim. Biaya kirim dapat dari mana? Dapat dari ID kategori, atribut ID kategori. Selanjutnya di 3NF saya kelompokkan lagi menjadi 6, yaitu PO nomor, ID supplier, ID barang, ID kategori, biaya kirim, NIK customer. Dan yang pecah yaitu NIK customer. Dan terakhir ada BCNF. Saya kelompokkan lagi menjadi 7 karena untuk mengurangi ketergantungan antar table atau field, yaitu apa saja? Yaitu PO nomor, ID supplier, ID barang, ID kategori, biaya kirim, kota, dan NIK customer. Dan yang dibintang-bintang ini merupakan origin key, dan yang tidak dibintang merupakan primary key. Next. Dan ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini saya membuat dengan SQL Developer, dan di ERD ini menggambarkan relasi yang sudah terlihat di tabel yang sebelumnya dibuat, dan ini juga mendefinisikan primary key dan origin key. Contohnya adalah tabel PO.
dengan primary key PO nomor, dan di sini dia mempunyai origin key, yaitu ID barang, ini customer, ID supplier. Lalu akan terkoneksi ke tabel yang dimana field itu menjadi primary key, seperti contoh tabel PO terkoneksi ke tabel customer, lalu ke tabel supplier, lalu ke tabel barang, dan yang terakhir ke tabel kategori, yang dimana semuanya itu terhubung ke tabel PO. Next. Dan di sini ada database dictionary. Ini merupakan keterangan dari sebuah tabel yang dibuat, yang dimana dikategorikan sebagai berikut: PO nomor, PO tanggal, ID barang, ID customer, ID supplier, ID nama supplier, telepon supplier, biaya kirim, dan lain sebagainya. Dan di sini ada 3 atribut yang berbentuk origin key 1, 2, 3, yaitu ID barang, ID customer, dan ID supplier. Dan mengapa banyak keterangannya? Karena semakin banyak tabel yang dibuat, akan semakin banyak juga keterangan yang dibuat. Jadi setara. Next. Ya. Dan kenapa banyak yang data tipenya berbentuk varchar? Karena beberapa saya lihat di web, varchar ini lebih terjamin dan tidak akan berubah menjadi null apabila ada update dari aplikasi yang dibuat. Next. Dan di sini ada SQL statement. Yang pertama yaitu membuat tabel. Di sini ada create table, tabel PO, ada atribut, PO nomor, PO tanggal, ID barang, ini customer, ID supplier, dan data tipenya varchar, date, varchar, size nya 10, ID barang 10, ini customer 10, ID supplier 10. Statusnya not null semua. Constraint table PO, primary key, PO nomor. Yang kedua, create table supplier, ID supplier, nama supplier, telepon supplier, biaya kirim, dan data tipenya varchar. Untuk ID supplier, size nya 10, nama ini saya buat 30 size nya, nomor telepon saya buat 20 size nya, biaya kirim size nya 10, status not null. Yang ketiga, create table customer, atributnya ini customer, nama customer, email customer, data tipe varchar semua, size nya ini customer 10, nama customer 10, email customer 30. Next, create table barang, atribut ID barang, nama barang, ID kategori, harga barang, jumlah barang, data tipe varchar semua, size nya ID barang 10, nama barang 30, ID kategori 10, harga barang 10, jumlah barang 5, status not null.
Next, sampai ke tabel ongkos kirim ini semuanya masih berbentuk primary key. Dan kita sampai ke relasi antar tabel. Di relasi antar tabel ini akan membentuk origin key dengan beberapa primary key yang sudah dibuat tadi. Di sini kita ambil contoh yaitu table supplier. Table supplier ini berhubungan dengan tabel ongkos kirim. Di dalam table supplier ada biaya kirim yang akan dihubungkan dengan primary key tabel ongkos kirim. Yang di dalam ada atribut biaya kirim. Lalu di sini ada atribut tabel kirim, add constraint, table supplier, on origin key, atribut biaya kirim, reference, tabel ongkos kirim, atribut biaya kirim. Dan ini ketiga origin key di mana tabel PO ini yang nantinya akan direlasikan dengan tabel lain. Di sini ada ID barang, ini customer dan ID supplier yang saling berhubungan untuk membentuk origin key. Untuk link video menyusul. Di sini kita sampai ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu untuk tipe data kami banyak menggunakan tipe data varchar yang menurut info lebih aman dan tidak perlu khawatir bahwa beberapa versi Oracle atau Apex di mana di masa depan atau terupdate akan memecah kode kita dengan menyebabkan string kosong tidak lagi dianggap null. Yang kedua, kelemahan ARD yaitu tidak dapat menggambarkan semua simbol notasi dikarenakan adanya kekurangan. Akibatnya ada proses pemetaan ke skema relasi. Yang ketiga, kelebihan ARD yaitu memudahkan perancang dalam menganalisis sistem yang akan dikembangkan. Dan inilah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.